Saya tidak menghakimi, karena tidak semua laki-laki itu menghabiskan uangmu. Ada laki-laki yang memang benar taat dan tekun, tetapi istrinya yang tidak mau menerima karena suaminya itu penggawaiannya di sawah ngarit. Jadi saya tidak menyalahkan kalian. Tetapi jika kalian saat pulang tidak diterima oleh suami dan anakmu, jangan play victim. Jangan play victim saat jenazahmu mau diantarkan pulang, suamimu dan anakmu tidak mau. Jangan play victim. Paham ya? Hukum karma itu berlaku. Dengarkan ini buat kalian yang saat ini pamitan ke luar negeri, janjinya membahagiakan, mengangkat harkat dan martabat keluarga, tetapi saat ada di luar negeri lupa diri. Yang dulunya tertutup menjadi terbuka, yang dulunya pakai kotang sekarang kotangnya jatuh, yang dulunya pakai katok, katoknya hilang. Gara-gara paus katok iso melorot kabeh. Ya ini, karmanya itu nggak sekarang, karmanya tidak dibayar sekarang. Karmanya itu dibayar saat kalian sudah tidak bisa melakukan apapun. Nikmat kalian dicabut sama yang buat hidup. Kalian nggak bisa mendapatkan apapun. Ini yang saya sangat ngeri sekali. Kalau kalian mengatakan bahwa uang saya dihabiskan suami Miss Yuni, saya membesarkan anak saya. Oh, itu keren. Disakiti suami tapi tetap tanggung jawab sama anak, itu baru keren. Tetapi dengan alasan kamu disakiti suami, terus kamu ninggalin anakmu, itu kurang ajar. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Kamu boleh ganti suami, tapi anak tidak boleh digantikan. Kamu boleh ganti istri, tetapi anak tidak bisa digantikan. Jadi kenapa anak harus jadi korban kegatelanmu? Kamu boleh mengorbankan suamimu, tetapi kamu tidak boleh mengorbankan anak-anakmu. Bukankah di masa tuamu kamu ingin anakmu mengabdi padamu? Bukankah kamu ingin anak-anakmu kuliah, sekolah yang tinggi dibandingkan dengan kamu? Kamu sekarang sibuk mengglowingkan raimu sendiri, kamu sibuk dengan gayamu yang menor-menor, tetapi anakmu untuk makan saja susah. Untuk bayar sekolah aja susah. Hei, Renio, tak jambak rambutmu. Saya tidak peduli dengan para suami, tetapi saya peduli dengan anak-anakmu. Kamu boleh cerai, tapi bukan anakmu. Jangan jadikan anakmu alasan korban dari keegoisanmu. Kamu boleh setuju, nggak usah buat status saya nyindir, saya nyinggung, nggak. Saya ngomong sama kamu. Saya sedang tidak menyindir kamu, tapi saya ngomong sama kamu yang katanya berangkat dari rumah, mengangkat harkat dan martabat keluarga. Tetapi saat ada di luar negeri 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sudah lupa kalau dirinya punya anak. Kamu boleh lupa punya suami, tapi kamu nggak boleh lupa punya anak. Kamu boleh bercerai dengan suami, tetapi jangan ceraikan orang tuamu. Kamu boleh benci sama suami, tapi kamu tidak boleh membenci anakmu. Karena saat kamu melangkah keluar dari pintu rumahmu, tujuanmu adalah membahagiakan anakmu, bukan membahagiakan dirimu sendiri. Bahagiakan dirimu sendiri, tapi jangan lupa anak-anakmu. Bagaimana kamu bahagia? Lawong kamu di luar negeri tumpak-tumpakan, dia anak meneh, terus anak pertamamu itu apa? Anak pertamamu kamu jadikan apa? Hah? Tujuanmu ke luar negeri mengangkat harkat dan martabat. Ingat, tujuan kalian berangkat ke luar negeri mengangkat harkat dan martabat anakmu. Kalau kamu benci suamimu, kalau kamu benci keluargamu, itu urusanmu. Tapi bagaimana dengan anakmu ini? Anakmu jadi guyonan, main di luar negeri tapi gak duwe apa-apa. Main di luar negeri tapi minta bansos. Main di luar negeri tapi gak punya apa-apa. Masa kamu tega maknya lulusan SMA, anaknya SD gak lulus? Main di sana sini netes, main di sana sini ditompaki wong, punya anak lagi. Anak pertama gak ke rumah, meteng meneh. Dan ingat, sekali kalian melakukan aborsi, membuang anak, ini janin yang sudah kalian buang, itu akan menghantuimu seumur hidupmu. Dia tidak akan memaafkan kamu. Kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu membunuh juga. Percayalah, hidupmu tidak akan pernah bahagia. Nggak usah sombong hari ini kamu dapat majikan baik, tetapi kalau backgroundmu pernah membuang anak, nggak usah sombong. Nggak usah sombong.
Karena hidupmu tidak akan hanya hari ini. Hidupmu itu bukan cuman hari ini. Ngerti? Dan buat masnya, pesan saya satu. Dengar nggak mas? Pesan saya satu. Anak kamu berapa sih? 3. Hah? Anakmu 3? Iya, 3. Dia dulu pernah Bu, waktu pulang pertama itu pulang, terus saya kan ngambil hubungan, nggak taunya dia keberangkat itu hamil, dia sendiri yang aborsi. Hah? Entah minum pil apa saya nggak tahu, di kamar mandi buang. Gusti. Saya sempat itu 1 minggu saya nggak bisa berkata-kata. Saya bikin saya pulang jangan di ini saya rawat, jangan pulang. Berancaman tuh sampean mas punya anak telu mas. Berancaman kowe iki ndek anak 3. Halo? Tapi kan soal anak-anak keurus semua Bu. Anak-anak keurus semua. Nah, ini pesan saya aja buat kamu ya. Karena kalau istri sudah seperti ini, seorang perempuan kalau sudah nakal, itu akan hancur rumah tangga. Saya nggak tahu. Laki-laki nakal kalau kaya itu semakin kere. Mereka berpikir bahwa perempuan nakal itu bisa jadi kaya, enggak. Bobrok awaknya mas. Sekarang cuma satu. Didik anakmu dengan baik. Percaya dengan menanam dan menuai? Percaya. Oke, kamu tidak akan pernah kecewa dengan apa rencana Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi atas hidupmu dan tanpa disadari oleh istrimu, kamu membesarkan anak-anakmu dengan keringatmu sendiri. Percayalah, suatu saat kamu akan menemukan sesuatu yang lebih indah di depan anak-anakmu. Amin. Jadi kalau istri kayak gini, datang ke orang tuanya, kembalikan pada orang tuanya. Tapi tidak perlu menjelek-jelekan dia. Nggak terima Bu, kakak-kakaknya itu disuruh ngebiarin nggak boleh keluar negeri. Jadi dia nggak boleh. Iya, itu urusannya keluarganya. Sebentar, itu urusan keluarganya, bukan urusanmu. Yang penting kamu sudah menyampaikan, tapi ojo ngelek-ngelek anak wong ya Le ya. Oke. Ya, siap. Pesanku satu. Jika perempuan itu sudah tidak mau lagi sama kamu, perempuan itu sudah bersama laki-laki lain, bahkan punya anak dengan laki-laki lain atau apapun. Kalau itu nggak tahu Bu, yang jelas maaf. Iya, kembalikan pada orang tuanya, karena saya sudah tidak bisa mengatur sepurane sing akeh mak bapak. Daripada ikut dadi dosaku, dibalik noe. Dan ingat satu pesanku, jangan menjatuhkan mantan istrimu. Bagaimanapun dia adalah ibu dari anak-anakmu. Karena ingat, saat kamu ngelek-ngelek bojomu di depan anakmu, suatu saat le ibuke teko ngekei duit, anak itu akan berkhianat di ibuke. Kamu ditinggal no. Jangan ceritakan kejelekan ibunya pada mereka, biar mereka tahu sendiri. Jangan sesekali ya, Lea. Ya wes. Paham? Ada yang lain lagi? Paham. Semangat ya Lea. Iya wes. Oke, terima kasih. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jangan play victim giliran sakit keluarga nggak peduli. Jangan play victim kalau tiba-tiba kamu semaput terus keluargamu nggak mau. Jangan play victim tiba-tiba jenazahmu tidak mau dirawat. Jangan play victim kalau tiba-tiba jenazahmu tidak mau dimakamkan di kampung halaman. Ya ini yang saya maksud ini. Bagi kamu yang bertanggung jawab atas keluarga, nggak usah baper. Saya nggak menyindir. Saya ngomong sama orang-orang yang saat ini berangkat ke luar negeri dan melupakan keluarganya. Saya tidak membela laki-laki. Tapi saya kalau sebagai anaknya, saya nggak terima loh. Merantau 25 tahun. Yo mosok gak iso kabaran, Rek. Kamu boleh benci suamimu, tapi bukan benci anakmu. Kamu boleh marah sama ibumu, bapakmu, tapi bukan anakmu. Anakmu nggak tahu apa-apa. Hah? Gak usah koken pola. Pola si dia uang ngelek ngerumati kok yo koken pola atau Gusti. Jangan sok-sokan. Dan akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak muda, tidak semua, itu gayanya elit-elit. Cek
nyekolahane iPhone, iPad. Tapi oleh ngerampok orang tuanya. Hasil dari menyakiti orang tuanya. Ge opo rek?